Sahabat-sahabat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya menyapa dengan sukacita, dengan gembira dan semangat, yaitu melalui penyampaian renungan firman Tuhan. Mari sahabat-sahabatku, kita tetap semangat, tetap memelihara kesehatan, terlebih memelihara iman, karena kita tahu bahwa iman kita yang akan menyelamatkan kita. Sahabat-sahabatku, mari kita dengarkan firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 66 ayat 10. Demikian firman-Nya. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikian firman Tuhan. Dikatakan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan serta memelihara firman-Nya. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam dunia postmodernitas sekarang ini dan dunia milenial sekarang ini, saya pernah mendengar slogan atau moto, yaitu hidup senang, mati masuk surga. Atau bersenang-senang dahulu, berbahagia kemudian. Atau juga ada moto berkata, kalau bisa senang mengapa harus menderita? Kalau bisa gampang mengapa harus sukar? Kalau bisa cepat ngapain harus lama? Hal ini mengidentifikasikan bahwa di zaman postmodernitas, zaman milenial ini, ada kesenangan sesuatu yang tanpa proses, sesuatu yang instan. Memang hal itu wajar karena proses membutuhkan waktu, membutuhkan kerja keras, bahkan membutuhkan ragam pengorbanan dan menyita ragam penderitaan. Dan pastilah lebih memilih tanpa berproses. Tetapi proses tidak akan pernah berdusta. Hasil dari proses pasti lebih memuaskan, menyenangkan, bahkan berdaya tahan lebih lama. Sahabat-sahabat yang terkasih, di dalam kehidupan ini juga kita tidak mungkin tidak melewati ada pergumulan. Tidak mungkin tanpa melewati ada kesukaran dan penderitaan. Maka jika datang penderitaan, bagaimanakah kita menyikapi sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimanakah sikap kita? Di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa hal dan beberapa sikap. Yang pertama, ada menyikapi penderitaan pergumulan sebagai kutukan. Ada juga yang menyikapi pergumulan penderitaan sebagai upah dari kesalahan. Ada juga yang menyikapi penderitaan pergumulan ini sebagai upah dari dosa. Ada juga yang menyikapi pergumulan penderitaan sebagai upah dari kejahatan atau kesalahan orang lain. Apakah memang demikian? Kita bisa menyikapi dan memilih sikap kita masing-masing. Tetapi sebagai anak-anak yang ditebus Kristus, sebagai ciptaan baru yang sudah dibaharui dan terus diperbaharui oleh Roh Kudus, kita harus memiliki sikap yang baru sesuai dengan firman Allah. Orang percaya melihat penderitaan pergumulan adalah bagian realitas dari kehidupan. Orang percaya melihat penderitaan pergumulan, kesukaran, tantangan adalah bagian dari kenyataan hidup yang berproses. Maka sikap orang percaya akan berbeda. Jika ada orang menyikapi pergumulan penderitaan, ia terfokus kepada penderitaan pergumulan tersebut. Atau ia terfokus kepada penyebab-penyebab atau kesalahan-kesalahan yang terlanjur dan yang pernah dibuat. Maka orang yang menyikapi demikian, dia akan gagal untuk menemukan kegembiraan, kesukacitaan, dan kebahagiaan di tengah pergumulan tersebut. Ia akan melemah, ia akan mengerdilkan kemampuan-kemampuan yang ia miliki. Maka pemazmur menawarkan 3 hal menyikapi penderitaan, pergumulan, dan kesukaran. Hal yang pertama adalah bersukaria, bersorak-sorai, bernyanyi kepada Tuhan. Hal itu diungkapkan dalam Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Mengapa demikian? Pemazmur berkata, jika melihat apa yang dikerjakan Allah, sungguhlah ajaib Allah, maka aku bernyanyi, aku bermazmur, aku memuliakan Dia, karena Allah itu jalan-jalannya ajaib dalam menolong, dalam menyelamatkan, dalam memulihkan keadaan.
maka fokus adalah kepada Allah yang ajaib. Yang kedua, pemazmur menawarkan kita untuk melihat penderitaan, pergumulan, kesukaran itu adalah bagian realitas hidup untuk memurnikan kita, untuk membawa kita kepada kemurnian, kehidupan yang benar, kehidupan yang sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Supaya kita di hidup yang sementara ini, kita tidak hidup abadi. Di tengah kesementaraan ini, supaya fokus, orientasi dan tujuan kita tetap murni. Maka kita melihat penderitaan itu adalah media Allah menyapa, media Allah mengingatkan, bahkan media Allah memperbaiki, membaharui, memulihkan keadaan. Maka kita akan berpositif, akan melihat Allah tidak akan membiarkan kita dibinasakan oleh ujian-ujian tersebut, tapi Allah akan menguatkan kita untuk jadi pemenang. Sikap yang ketiga adalah sikap melihat bahwa kehidupan ini ada proses. Di dalam hidup ini, meskipun kita orang beriman, orang percaya, Allah mengajak kita untuk hidup yang berproses. Allah mengajak kita untuk hidup yang benar. Di tengah hidup yang benar itu kita menjalani proses-proses kehidupan agar kita semakin cemerlang, agar kita semakin menikmati kehidupan yang bermakna. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita akan menjadi cemerlang seperti perak. Memang prosesnya tidak menyenangkan, tapi kita tahu pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Sahabat-sahabat yang terkasih, tidak semua kita mengingini ini, tapi kita harus melewati wabah virus corona ini, dan kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia terus bersama kita, dan Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap semangat. Amin.